Industri halal global nih ternyata dirajai oleh beberapa negara yang justru malah bukan negara dengan persentase penduduk muslim yang besar. Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum. Ketemu lagi dalam Cuap-Cuap Ramadan. Cuap-Cuap Ramadan adalah persembahan dari Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan untuk menemani Sobat Cuan menjalankan ibadah puasa biar tambah amanah dan juga penuh berkah. Amin. Dan kali ini kita ada di segmen Bukber, bincang isu kekinian biar enggak baper. Aduh, mantap. Puasa-puasa, menahan dahaga, lapar, bapernya masih kenceng. Suara 2 dan suara 3-nya masih bagus ya. Oh iya, harusnya tadi ada ini ya, gradasi yang baper gitu ya. Baper. Gimana Sobat Cuan? Mudah-mudahan semangat puasanya juga masih kayak kita di sini ya. Sambil nungguin buka puasa nih, kita ngomongin di Bukber soal masalah industri halal. Karena kan ini cuap-cuap Ramadan ya. Jadi kita akan selalu nemenin Sobat Cuan full nih selama bulan Ramadan. Bareng Maria Katarina dan juga Mas Maruf di sini, Head of Research-nya CNBC Indonesia, ya Mas. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Puasa alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, ada Ibu Inta di sini, produser CNBC Indonesia TV. Gimana? Puasa? Insya Allah sampai maghrib. Amin. Sobat Cuan juga harus kayak gitu ya. Kita mau ngomongin soal masalah industri halal nih yang seru-seru. Kalau kemarin-kemarin kan kita ngomonginnya soal masalah keuangan syariah gitu ya. Nah ternyata industri halal nih banyak ya Mas ya. Dan ternyata Indonesia pun sebenarnya kalau secara record cukup berkembang gak sih industri kita yang based on halal-halal ini, Mas Maruf? Ya, jadi kalau kita ngelihat dari perspektif ekonomi memang harus dipahami hal yang paling mudah sekali itu adalah mengenai data dari populasi. Indonesia ini kan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Artinya memang itu dari sisi prospek itu sangat besar sekali gitu. Jadi bahwa dan kita orang muslim itu kan penduduknya sekitar hampir dari 277 juta jiwa. Itu kan muslimnya sekitar mendominasi 69-90%. Nah, saya mengutip data saja gitu bahwa memang untuk pengeluaran umat muslim di Indonesia untuk yang produk halal maupun layanan halal itu pada tahun 2020 itu mencapai 184 miliar dolar. Itu diproyeksikan sampai nanti tahun 2025 itu naik menjadi 280 miliar dolar. Jadi memang itu sangat besar sekali dan ini inline dengan menurut data State of the Global Islamic Economic Report itu bahwa tahun 2025 nanti size pengeluaran orang muslim dunia itu di sekitar 2,8 triliun dolar. Jadi kita memang berkembang, kita sangat perkembangan industri halal di dunia itu juga berkat kontribusi di Indonesia juga gitu. Kenapa tuh? Apa yang menyebabkan kemudian populasinya makin besar nih untuk yang industri halal di dunia ya? Kalau di Indonesia kan memang secara dominasi kan kita masyarakatnya lebih banyak muslim tadi kan di awal sudah disampaikan. Tapi di dunia apa yang membuat kemudian ketertarikan industri halalnya juga jauh lebih tinggi dan terserap juga oleh masyarakat dunia berarti kan secara keseluruhan kan? Industri halal itu memang inklusif ya. Maksudnya ternyata tidak hanya untuk masyarakat muslim tapi non-muslim juga bisa. Apa kayak gitu berarti Mas ya? Ya, jadi memang kalau misalnya kita bedah produk halal sebenarnya namanya halal itu kan bersih ya. Selain bersih juga higienis segala macam. Jadi itu yang membuat banyak itu menarik gitu. Terus kemudian kita juga harus jangan lupa bahwa ada prinsip-prinsip non riba di situ juga yang dalam kalau kita bicara industri kan termasuk keuangan juga kan, termasuk industri keuangan dan industri keuangan salah satu yang penyumbang industri halal terbesar juga gitu kan, bahwa sekarang itu yang besar itu kan hubnya di Malaysia, di London gitu kan, itu pasar finansial halal syariah yang mengglobal gitu. Di Indonesia juga cukup besar gitu. Jadi memang itu. Jadi kalau saya ngerunut lagi memang ada beberapa sektor gitu yang memang akan menopang industri halal itu, antara lain makan dan minuman, fashion, kosmetik, farmasi, media dan rekreasi. Dan travel jangan lupa. Travel itu banyak juga yang travel halal sekarang. Jadi menyediakan standar-standar yang halal untuk masyarakat muslim gitu. Dan ya tadi kata benar Ibu Inta tadi bahwa industri halal itu industri yang inklusif. Jadi memang semua orang bisa terlibat di dalamnya. Semua orang, dan ini menjadi satu
Udah gaya hidup berarti. Gaya hidup, Benar, betul, benar, gaya hidup yang baru gitu nih. Apalagi kan kalau misalnya ini diletakkannya ke makanan kan berarti bukan hanya produk jadinya saja yang halal, tapi dari prosesnya pun juga sudah halal gitu ya. Maksudnya dari dia kalau misalnya hewan disembelihnya seperti apa gitu. Mungkin itu membuat akhirnya cukup nyaman kali ya orang-orang mengkonsumsi produk halal. Iya nggak sih Bunta, kalau yang lo lihat gimana? Iya setuju sih, kalau misalnya halal itu kan kayak ada rantai pasoknya dari hulu ke hilir, semuanya perlu diperhatikan. Kalau misalnya dari hulu, misalnya bahan bakunya apakah sudah halal atau tidak. Kalau di tengah-tengahnya mungkin waktu prosesnya ya sudah mengikuti syariah atau tidak. Nanti pada akhirnya jadi produk jadinya. Kalau waktu itu dari kita sendiri kan di redaksi kita pernah bikin peliputan ya. Jadi kan sebenarnya Indonesia itu kan capital halal atau modal halalnya. Itu udah cukup besar ya tadi seperti disebutin sama Mas Maruf, mulai dari yang jumlah penduduk muslimnya, kemudian pengeluarannya, spendingnya ya untuk produk halal. Tapi ternyata Indonesia itu kalau misalnya untuk produk halal, jumlah produk halalnya dibandingkan dengan Malaysia, bahkan untuk beberapa kategori dengan Singapura tuh bisa kalah. Ternyata karena di Indonesia itu sertifikasi, kecepatan untuk mengeluarkan sertifikasi atau jumlah barang-barang yang tersertifikasi itu rendah. Jadinya jumlah produk-produk halal di Indonesia itu masih lebih mini untuk beberapa kategori dibandingkan dengan Malaysia dengan Singapura. Jadi itu tadi. Padahal kalau misalnya mungkin mau ditingkatkan tadi, kalau kita ngelihat dari prosesnya ya dari hulu ke hilir, yang perlu diperhatikan mungkin teman-teman UMKM ya, karena kan bagaimanapun kalau misalnya yang menjadi pelaku usaha di Indonesia itu kan sebagian besar dari UMKM ya. Nah terus kemudian ada data juga nih, kalau misalnya pelaku UMKM ini kan kebanyakan juga penjual makanan dan minuman. Itu kan termasuk bahan-bahan yang kalau misalnya dibedah untuk mendapatkan proses sertifikasi itu cukup kompleks ya, mulai dari hulu, hilir. Kalau misalnya dari hulunya tuh bahan-bahannya udah sesuai dengan syariah belum, kemudian prosesnya. Nah kemudian nanti baru di hilirnya untuk mendapatkan sertifikasi itu akhirnya dia juga bisa menjadi part yang menjual produk halal itu gitu ya. Jadi halal tuh memang sebenarnya konteksnya ini ya, kalau misal mau dilihat tadi komponen-komponen di dalamnya itu untuk bisa menjadikan dia suatu produk disebut halal. Tadi ada rantai pasoknya panjang yang gitu. Dari hulu ya. Untuk mendapatkan sertifikasi. Dari hulu ke hilir. Dan aku juga ada data nih, ternyata Indonesia untuk produk-produk halal ini belum jadi pelaku, ternyata baru jadi pasar. Karena pasarnya lumayan besar nih ternyata. Padahal kan kalau dilihat dari capital halal atau modal halalnya gede, sebenarnya kita untuk jadi pelaku juga dong ya kan. Kita produce, kita juga jual juga gitu, untuk bisa dikonsumsi dalam negeri ataupun untuk diekspor. Karena industri halal global ini ternyata dirajai oleh beberapa negara yang justru malah bukan negara dengan persentase penduduk muslim yang besar. Contohnya ya, industri makanan halal global yang merajai adalah Thailand. Malahan yang hanya memiliki persentase penduduk muslimnya 5% aja. Malah Thailand ya. Dan sudah mengukuhkan diri sebagai dapur halal dunia. Coba. Nah, tapi itu berarti emang ada partisipasi entah dari pemerintahnya atau inisiatif dari pelaku usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal itu ya, supaya mereka tadi bisa ngegaet pasar-pasar halal yang besar. Terus nih, Mas Maruf, abis ini Mas Maruf harus komentar juga nih ya. Australia bahkan telah memproduksi dan mengekspor daging sapi halal. Korea Selatan terkenal dengan industri kecantikannya dan merajai industri kosmetik halal dunia. China bahkan juga sudah merajai industri tekstil halal dunia. Gimana nih Mas? Tekstil halal. Tapi kita lihat bahan bakunya ya, mulai dari kapasnya mungkin. Tapi ini dari China loh, dari China. Ya memang ini tidak terlepas dari masalah struktural ya kalau di Indonesia. Jadi di Indonesia itu cukup lambat karena dulu sertifikasi halal itu dikeluarkan sama MUI kan. Nah sekarang baru-baru ini memang diambil alih oleh pemerintah baru beberapa tahun ini. Nah itu menjadi proses karena dulu memang itu membuat prosesnya lama ketika dilakukan oleh MUI kan terbatas ininya segala macam. Nah sekarang setelah diambil oleh pemerintah mungkin mudah-mudahan dalam waktu yang cepat itu akan lebih cepat ya proses. Jadi masalah kenapa kita itu hanya menjadi pasar bukan pemain itu karena memang masalah
proses untuk mendapatkan sertifikasi halal itu yang masih lama prosesnya, dan memang itu menjadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi Indonesia gitu sih sebenarnya. Makanya kalau nggak salah tahun 2023 ini Departemen Agama itu berjanji membuka 1 juta kuota sertifikat halal gratis. Untuk UMKM. Ini terbuka buat siapapun untuk berarti siapapun, ya. gitu. Yang punya produk yang mau disertifikasi halal ya. Gitu. Karena memang problem kita di situ sih. Proses percepatan untuk mendapatkan proses sertifikasi halal itu tidak mudah rupanya dulu. Sekarang setelah diambil pemerintah, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang lebih konkret lah gitu. Halal itu kan sebenarnya bukan cuma bahan bakunya harus halal atau enggak, tapi juga ada kriteria nih, misalnya bukan najis dan tidak terkena najis. Berarti kan kalau misalnya mau dipercepat berarti juga harus ada kayak SDM ya, mungkin yang ikut ngebantu supaya percepatan proses untuk mendapatkan sertifikat halal ini menjadi lebbi mudah gitu. Karena kan harus ada yang benar-benar mantau tadi kan, ini kena najis gak? Misalnya kalau misalnya bisa nih ada juru sembelih halal, jadi memang udah ngerti untuk proses tadi daging hewan gitu kan, hewan, analis produk halal, auditor halal, penyelia halal, pendamping juga buat UMKM. Soalnya kalau misalnya UMKM kan sebenarnya mungkin mereka nggak ngerti ya harus mulai dari mana nih ngajuinnya. Bener sih, rata-rata pada nggak tahu sih Mas Maruf. Misalnya saya punya produk kerupuk gitu ya, mau saya sertifikasi halal nih karena mungkin mau bukan cuma mau dijual di Indonesia tapi mau diekspor ke negara misal ke Arab atau kemana gitu ya. Ini stepnya gimana nih produknya untuk supaya dapat cap halal? Nanti akan seperti apa sistemnya? Datang ke rumah kah, dicek dulu kah dapurnya? Karena kan biasanya seperti itu nih kan. Proses kalau kita bicara mengenai proses kan berarti sebelum ada cap halalnya juga harus seperti itu kan, dicek kan. Sama mungkin seperti kalau restoran pun juga sama kan, dilihat dapurnya. Nah gimana nih Mas Mar? Ya memang kalau memang prosesnya itu memang sangat melelahkan ya. Satu contoh yang kemarin yang lagi rame, ada salah satu minuman dari Cina itu kan yang lama banget sertifikasi turunnya itu kan. Iya kan. Ada di dekat sini penannya ke tokonya. Ya tokonya di sering beli es krim ya loh. Iya, artinya itu kan proses yang udah sama kayak warung Padang ya, di mana-mana ada di kosong pasti diisi. Pasti diisi. Nah, artinya itu kan bukti bahwa memang prosesnya itu tidak mudah. Memang prosesnya lama sekali, dan memang kalau menurut saya dengan adanya peran pemerintah ini mudah-mudahan dalam waktu ada proses yang lebih mempercepat lah kita menjadi pelaku industri untuk industri halal ini, karena memang sangat rugi kalau memang kita dengan modal modal halal tadi kan, sudah penduduk kita terbesar, bahkan menurut Bank Indonesia itu sebenarnya 80% dari PDB kita itu sudah berprinsip syariah. Itu prinsipnya aja sih, belum disertifikasi. Artinya aktivitas ekonomi, kegiatan produk dan jasa itu sebenarnya secara 80% Indonesia itu sudah syariah. Tinggal dibikin sertifikasinya saja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya Mas Maruf realistis nggak sih kalau misalnya Indonesia ini mau menggenggam industri halal global, menggenggam nih. Kita kan capital halalnya alias modal halalnya udah besar ya. Kalau dilihat tadi beberapa yang diambil negara lain ya, misalnya kayak bisa nggak Indonesia potensinya cukup besar jadi dapur halal. Dapur halal malah jadi Indonesia dong, jangan di Thailand gitu ya. Terus kayak misalnya bahan baku atau source kita untuk punya kosmetik halal tuh gede juga nggak sih? Atau tekstil yang halal cukup besar nggak sih? Karena memang gini sih, jadi ini kan ini malah mindset aja sih. Jadi karena memang kalau misalkan kalau ke luar negeri biasanya kita kan langsung nyari produk yang halal ya segala macam. Jadi itu menjadi concern. Tapi ketika di Indonesia, karena kita memang udah tahu mayoritas itu Muslim, kita nggak begitu concern, pokoknya beli di mana aja kayaknya halal deh gitu. Jadi memang kalau menurut saya ada perdebatan sih memang dari apakah yang seharusnya yang disertifikasi itu halal atau non halal. Gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau dalam prinsip Islam itu kan sebenarnya karena yang halal lebih banyak dari non halal. Jadi gitu. yang non halal mending yang disertifikasi itu yang non halal. Ya, jadi dikecualikan. Jadi ketika seperti itu akan lebih cepat. Kalau misalkan prosesnya di situ, karena memang jadi enak aja. Jadi kan misalkan gini, taruhlah kita ke yang orang Muslim tidak makan atau babi, anjing, darah. Jelas itu non halal. Jelas non halal. Gitu udah langsung aja disertifikasi non halal. Jadi semua produk yang mengandung itu disebut non halal, udah gitu aja, daripada kita membuat sertifikasi terus produk yang memang halal gitu. Itu akan melelahkan kalau menurut saya gitu ininya. Benar juga sih. Benar nggak sih Bunta, kalau kita misalnya pergi ke supermarket terus ada beberapa produk yang non halal kan langsung ditulis
non halal dan orang tidak ke situ gitu karena non halal gitu ya. Cukup make sense kalau misalnya dibalik nggak mindsetnya gitu ya, yang non halal malah yang disertifikasi, yang halal ya karena udah rata-rata emang halal ya sudah gitu. Ya sih bisa juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekarang tadi kali ya memang perlu yang namanya kuantitatifnya juga ya, karena kan bagaimanapun tadi ada pemeringkatannya. Semakin banyak yang tersertifikasi halal, oh ternyata itu yang akhirnya menarik pasar bukan pasar muslim ya, pasar halal yang lebih besar. Dan di sisi lain mungkin juga menarik investor yang lebih banyak untuk tadi ya sektor syariah dan yang industri halal, karena kan sesuatu yang visible atau yang terlihat pada akhirnya itu yang lebih matters sekali ya. Tapi kalau misalnya untuk jangka pendek sekarang mungkin bisa gitu dulu ya, yang non halal dipisahin dulu. Nah, yang halal sambil juga bisa. Iya, bisa aja dua-duanya dikasih sertifikasi. Cuman halal, kalau untuk halal dan non halal. Jadi kalau menurut saya itu lebih cepat karena memang kita mayoritas tadi seperti kata BI itu 80% dari PDB kita itu sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah produknya gitu ya. Tinggal itu prinsipnya saja, tinggal dilabeli segala macam. Bahkan ya kembali ke kita itu kalau menurut data BPS kita tuh ekspor produk halal itu kan mencapai 237 triliun tahun 2020. Itu sebenarnya sudah lumayan dan tapi memang masih jauh lah dengan misalkan potensi global yang sampai pengeluaran umat muslim untuk produk halal kan 2,8 triliun dolar kan tadi kan, itu masih kita passing masih sekitar 20 atau 16 miliar dolar. Maksudnya masih potensi itu masih besar banget kita untuk menjadi masuk produk-produk halal sih. Itu kalau kita bicara mengenai produknya ya, yang sebenarnya secara literally tadi dibilang 80% sebenarnya sudah masuk ke dalam konteks halal. Tapi kalau kita bicara mengenai keuangan yang based on halal atau syariah, ini justru kita memang masih jauh banget tertinggal loh Mas Ma'ruf sebenarnya. Karena kalau dilihat dari Economic State of Global Islamic Economic Report 2021-2022 ini, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ini masih jauh berada di bawah Malaysia, Saudi Arabia gitu ya. Posisinya bahkan kita ada di posisi keempat, walaupun kita masih lebih baik lah kalau dibandingin sama Turki, Bahrain dan lain-lain. Tapi ini masih lumayan cukup tertinggal gitu, mengingat populasi yang balik lagi kita gede banget gitu mayoritas muslimnya. Apakah pendapatan dari yang tidak syariah, yang riba-riba syariah gitu, keuangan syariah lebih nikmat ya? Gitu kalau bisa buat industri keuangan. Benar-benar. Karena gini, di keuangan sendiri di umat muslim sendiri masih apakah bunga bank itu riba, itu kan masih debatable juga. Masih ada yang menganggap itu bukan, masih ada yang menganggap itu riba. Memang MUI menganggap itu riba, ada juga yang menganggap riba, tapi ada yang tidak menganggapnya itu riba. Jadi itu masih berdebatable, sehingga itu membuat penetrasi perbankan syariah di Indonesia juga cukup lambat ya. Kalau dari asetnya kita kan baru sekitar 680 triliun, terus dibandingkan dengan konvensional ada 10.000 triliun, jauh banget gitu. Nggak ada 10%-nya. Artinya memang penetrasi kita masih jauh, masih rendah, masih cetek finansial syariah kita gitu. Dan itu dipengaruhi oleh selain tadi masalah keyakinan apakah bunga bank itu riba atau enggak, yang masih debatable, juga dipengaruhi oleh produk-produk finansial yang masih cetek gitu, belum dalam gitu. Jadi belum pendalaman produk-produknya itu masih masih belum secanggih negara-negara kayak Financial Hub Syariah di Malaysia maupun di London gitu. Kalau misalnya di sana itu lebih udah advance gitu. Jadi untuk investasi di syariah itu banyaklah tempatnya gitu ini ya kayak gitu. Kalau di Indonesia masih cetek belum lah ya, gitu masih cetek ya. Makanya pengguna sama pemahaman terhadap keuangannya pun juga masih lebih gede yang make kan. Jadi banyak orang yang make jasa keuangan tapi nggak kenal produknya juga masih jauh lebih banyak gitu. Obligasi Makanya pemerintah pun yang sukuk masih lebih sedikit dibandingkan produknya yang bukan yang sukuk itu ya. Tapi sebenarnya kalau bicara soal produk keuangan nih ya kan, dari aku sendiri kan termasuk KPR di bank syariah. Tapi ternyata kalau misalnya developer gitu banyak nggak banyak yang rekanannya dengan bank syariah. Aku termasuk yang beruntung sih ya dapat yang bank syariah. Jadi kalau bank syariah itu enaknya adalah kita itu sampai penyelesaian KPR itu fixed rate loh. Fix betul. Karena jadi sudah di-declare dari awal kan. Di-declare dari awal. Sementara waktu itu aku punya temen nih di kantor kan, dia itu ngambil di bank konvensional.
Ya ampun, suku bunganya itu Floating ya. floating, dan ketika suku bunga naik dia naik, Yes. ketika suku bunga turun Nggak Dia turun. nggak turun. itu nggak turun. Jangan berharap ya. Apakah disitulah nikmatnya bagi industri keuangan untuk Andai ya. menggunakan bener. itu? Andai orang skema-skema tahu seperti semua itu. yang seperti itu ya Mas Maruf, Iya. mungkin banyak pilihan yang menuju ke sana ya. Iya. Ya memang kalau misalkan untuk yang kayak finansial syariah itu enak ya, salah satu diambil sama Bu Inta tadi. Enaknya itu ngambil pas ekonomi lagi baik-baik saja gitu. Mm-mm. Jadi ketika itu jadi kan suku bunganya di lock tuh, ya kan, berapa persen di lock. Nanti kalau ekonomi tidak baik, suku bunga naik ya dia akan tetap di situ. Ruginya sebaliknya kalau ngambil kredit syariah di waktu suku bunga tinggi, dia nggak akan turun, nggak akan sama sekali turun karena itu. Jadi memang ada plus dan minusnya segala macam gitu nih ya kalau untuk produk itu. Kalau kita lihat mengenai produk-produk syariah atau produk-produk halal Indonesia di mata dunia seperti apa sih Mas Maruf? Yang mungkin Mas Maruf punya data ya. Apakah masyarakat luar atau dunia pun juga mempertimbangkan berbagai macam produk halal yang ada di Indonesia gitu dan menjadi top of mind deh gitu, pilihan gitu. Ada nggak sih yang sudah seperti itu gitu? Pilihannya Indonesia aja. Kalau produk halal ini Indonesia aja gitu. Kayaknya belum ya, sayangnya sampai saat ini, karena saya bilang tadi dari pengeluaran dari total pengeluaran Muslim itu di global itu kan 2,8 miliar, 2,8 triliun secara total tahun 2025 diharapkan gitu. Nah tapi ekspor kita sendiri baru di kisaran miliaran, 1,16 sekitar 18 miliaran dolar. Jadi itu masih belum menjadi pilihan utama kita, memang baru menjadi pasar. Kita baru dikeroyok menjadi, jadi orang-orang impor-impor itu ke sini untuk menjajakan produk-produk halalnya, bukan kita yang menjajah keluar gitu. Itu prosesnya yang terjadi sekarang sih. Iya sih, apalagi kalau misalnya buat tourism yang mengandalkan nama-nama perjalanan yang keagamaan untuk para muslim ya. Mereka banyak yang menawarkan ke kita, misalnya kayak kita pergi ke Turki, mungkin kita ke Arab Saudi atau kita kemana, tapi ziarah keagamaan gitu ya. Iya, jadi pasar muslim kita tuh masih kebanyakan ini ya, masih tadi jadi target gitu, Masih tapi kita jadi belum target, jadi produsen masih di yang pasar. kuat. Mungkin ini jadi PR terutama buat yang Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ya. Sebenarnya kan dari Indonesia sendiri udah punya, dan ketuanya sendiri itu adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya. Harusnya dengan orang nomor 2 paling tinggi di Indonesia ya, itu sudah menjadi pucuk pimpinan buat Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Nih seharusnya juga bisa jadi, Indonesia bisa menggenggam tadi Pak, menggenggam industri halal global. Seharusnya kita dari modal sosialnya betul. ada, dari modal ekonominya ada, dari modal sekarang apalagi Wapres sendiri yang memimpin, seharusnya kita sudah bisa tuh itu digerakkan. Kita menjadi pemain utama di pasar global, baik itu di finansial maupun di produk dan jasa. Ya apalagi ekonomi sekarang lagi sulit-sulitnya, sebenarnya apa ya yang bisa jadi motor penggerak ekonomi Indonesia? Mungkin salah satunya tadi itu dia, ekonomi syariah dan industri halal. Karena ternyata tadi modal Indonesia sudah besar. Ini salah satu yang bisa dipacu seharusnya. Dimonetisasi lagi lebih besar lagi gitu sepakat. Ya. Bukan hanya jadi pasar doang gitu ya. Next kita juga jadi pelaku. Jadi top of mind-nya masyarakat dunia gitu mendatangkan investor-investor, tadi kawasan-kawasan industri halal diperbanyak misalnya. Benar, itu setuju banget gitu ya. Tourism kita halal, semuanya halal deh produk kita gitu ya. Jadi apapun kalau mau cari yang halal-halal, langsung industrinya tuh yang gede Indonesia, larinya semuanya ke Indonesia gitu ya nggak sih? Ya kan? Betul. Dan kalau misalnya Anda di rumah mau memulai semuanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau mulai halal, mungkin dipindahin uangnya dari yang konvensional ke bank syariah dulu, kan pelan-pelan bisa seperti itu ya. Cek juga investasinya based on halal atau belum atau gitu divestasi dulu ya. Divestasi betul, dibagi-bagi gitu. Mungkin dilihat nanti seperti apa. Nah itu salah satu bentuk kontribusi kita juga terhadap perekonomian atau ekonomi halal Indonesia ya. Segitu aja Sobat Cuan di Cuap-Cuap Ramadan hari ini di Bukber, tepatnya bincang isu kekinian biar gak baper tentang industri halal. Mudah-mudahan masuk nih ke insight-nya Sobat Cuan dan bisa memutuskan yang terbaik ya. Apalagi kalau pengen menjalankan hidup, pas banget di bulan Ramadan ya, menjalankan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan juga kaidah Islam gitu ya, atau berdasarkan syariah Islam, bisa mulai nih dari lingkup-lingkup yang kecil ya. Cakep Pak. Masuk ya. Terima kasih banget udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa selama bulan Ramadan Cuap Cuan hadir dalam Cuap-Cuap Ramadan di 3 platform sekaligus.
Kita hadir di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Di YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Dan juga hadir di CNBC Indonesia TV. Kita langsung menyuguhkan semua topik-topik terhangat seputar Ramadan untuk Sobat Cuan ya. Terima kasih sudah bersama dengan kita. Maria Katarina pamit. Ma'ruf pamit. Dan Inta juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Cuan, terima kasih. Dadah Sobat Cuan.